Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah menjadikan Kristus kepala. Menjadikan Kristus kepala. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kita tahu bahwa imam, ya, suami adalah imam dalam keluarga, saudara. Seorang laki-laki dalam keluarga, kepala rumah tangga adalah kepala dari istrinya. Tetapi sebagai suami, kepala keluarga, kita juga harus ingat bahwa otoritas tertinggi bukan di kita. Ada juga Kristus sebagai kepala kita. Nah, kalau kita tahu bahwa ada pemimpin yang lebih tinggi dari kita, maka setiap tindakan kita sebagai imam, itu harus bisa kita pertanggungjawabkan kepada pemimpin kita. Sama hal dalam pekerjaan. Harus ada yang namanya pertanggungjawaban kerja. Periodically. 3 bulanan, 6 bulan, atau mungkin 1 tahunan. Supaya ini dilaporkan kepada siapa? Atasan kita. Nah, atasan kita, pemimpin kita dalam rumah tangga sebagai suami adalah Kristus. Makanya kalau kita tahu kita punya pemimpin adalah Kristus sebagai suami, ada Kristus di atasnya, kita ini nggak boleh seenaknya ambil keputusan. Kita harus tanya Tuhan. Gak cukup tanya Tuhan, kita harus meniru Kristus dalam mengambil keputusan. Apakah Kristus akan mengambil keputusan yang berat sebelah? Tentu tidak. Apakah Kristus akan mengambil keputusan yang merugikan pasangan kita? Tentu tidak. Apakah Kristus akan mengambil sebuah keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Tentu tidak. Maka dari itu, saudara, kita sebagai suami-suami, jangan semena-mena dalam mengambil keputusan. Karena kita suami, gimana gua aja, gak bisa. Justru kita harus menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus. Kita harus datang sungguh-sungguh sebagai imam. Tuhan Yesus, apa yang aku harus lakukan? Tuhan Yesus, apa yang aku harus kerjakan? Tuhan Yesus, aku harus pilih apa? Runding sama istri, baik. Tetapi jauh lebih penting bukan cuma runding sama istri, runding sama Tuhan. Supaya hanya keputusan Tuhan yang terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita bisa jadi imam-imam yang gagal. Kalau enggak, kita bisa menjadi imam-imam yang menyesatkan keluarga kita, menyesatkan umat, yaitu keluarga kita yang Tuhan sudah percayakan. Jangan sampai itu terjadi. Sebagai imam, sekalipun lelah, kita harus tetap menjalankan fungsi kita sebagai imam. Sebagai imam, imam berdoa. Sebagai imam menguduskan rumah. Sebagai imam harus berjalan di depan. Sebagai imam yang harus menjadi tudung atas rumah tangga. Mari kembali kepada porsi firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai suami yang adalah imam di hadapan Tuhan. Contohlah Kristus sebagai pimpinan kita dari para imam yang ada di rumah tangga. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajarkan kami bagaimana hidup sebagai imam yang benar di hadapan-Mu, memandang Kristus sebagai kepala, pemimpin dari para imam yang ada. Dan kami berdoa, Tuhan, Kau berkati para suami-suami, supaya mereka bisa menjadi suami yang teladan, suami yang bisa mengayomi, suami yang bisa memberkati keluarganya, suami yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan rumah tangga, suami yang bisa mengayomi anak-anaknya, yang bisa menjadi imam yang kuat, imam yang benar di dalam rumah tangga mereka. Berkati Tuhan setiap keluarga lepas keluarga, setiap istri, anak, keluarga besar, Tuhan berkati. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kiranya tangan kemurahan-Mu terus menyertai hidup kami, kasih karunia-Mu berlimpah atas kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.